Para ilmuwan Jepang berencana mengungkap misteri mumi Putri Duyung berusia 300 tahun yang dipercaya bisa memberikan keabadian bagi siapa saja yang memakannya. Dengan wajah meringis, gigi yang runcing, dan 2 tangan terangkat di samping kepalanya, mumi ini memiliki penampilan manusia yang menakutkan, kecuali bagian bawahnya yang menyerupai ikan. Dan kini untuk pertama kalinya sejak ditemukan, sebuah proyek penelitian telah dimulai untuk menganalisis makhluk tersebut secara ilmiah. The Asahi Shimbun melaporkan. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti dari Kurashiki University of Science and the Arts yang bekerja sama dengan beberapa organisasi lainnya. Makhluk itu diduga ditangkap di antara tahun 1736 sampai 1741 di Samudra Pasifik, tepatnya di lepas pantai Pulau Shikoku di Jepang, menurut laporan dari Pen News seperti yang diberitakan oleh News Australia. Sebuah surat bersejarah tertanggal 1903 yang tampaknya ditulis oleh mantan pemilik disimpan di samping mumi dan berisi cerita tentang asalnya. Dalam surat itu tertulis bahwa Putri Duyung tertangkap dalam jaring, tapi para nelayan tidak tahu itu adalah Putri Duyung dan hanya menjualnya sebagai ikan yang tidak biasa. Si penulis surat juga bercerita bahwa nenek moyangnya membeli Putri Duyung itu dan menyimpannya sebagai harta keluarga. Kemudian keluarga Kojima di provinsi Fukuyama membeli mumi itu sebelum diteruskan ke pemilik-pemilik lainnya dan menjadi objek pemujaan selama ratusan tahun. Tidak jelas bagaimana kemudian mumi itu bisa berakhir di Kuil Enjuin, kota Asakuchi yang menjadi rumahnya sekarang. Spesimen berharga itu dipajang di dalam kotak kaca untuk dipamerkan ke publik sekitar 40 tahun lalu, sebelum akhirnya disimpan di berangkas tahan api untuk mencegah kerusakan. Hiroshi Kinoshita dari Okayama Folklore Society yang menggagas proyek tersebut kemudian mendapatkan ide untuk melakukan penelitian setelah mengetahui bahwa mumi itu berada di Kuil Enjuin. Pada 2 Februari 2022 lalu, Kozen Kuida sebagai biksu kepala di Kuil Enjuin mengeluarkan mumi sepanjang 30 cm itu dari kotak penyimpanan. Mumi itu kemudian diletakkan berbaring di atas meja pemeriksaan CT scan di rumah sakit hewan milik Kurashiki University. Proyek penelitian Kinoshita dan timnya akan berfokus pada banyak hal, termasuk menganalisis DNA, morfologi tubuh bagian atas yang mirip manusia, dan bagian bawah yang mirip ikan. Hasil penelitian mereka rencananya akan diumumkan sekitar kuartal ketiga tahun ini. Kinoshita mengatakan bahwa mumi Putri Duyung itu diyakini memiliki makna religius. Putri Duyung Jepang memiliki legenda keabadian. Dikatakan bahwa jika Anda memakan daging Putri Duyung, Anda tidak akan pernah mati. Jelas Kinoshita. Ia juga bercerita ada legenda di banyak daerah di Jepang bahwa seorang wanita secara tidak sengaja memakan daging Putri Duyung dan berhasil hidup selama 800 tahun. Selain itu, menurut cerita rakyat, Putri Duyung juga bisa meramalkan penyakit menular dan karena itulah banyak orang yang memujanya ketika pandemi COVID dimulai, berharap itu bisa meringankan pandemi meski hanya sedikit. Untuk pertama kalinya, para arkeolog menemukan janin yang terawetkan di dalam tubuh mumi Mesir berusia lebih dari 2000 tahun. Berikut detailnya. Sekelompok peneliti dari University of Warsaw di Polandia menemukan fetus berusia lebih dari 2000 tahun di dalam tubuh mumi yang diberi nama Mysterious Lady saat mengerjakan Mummy Warsaw Project di musim panas tahun lalu. Janin tersebut baru terdeteksi ketika tim menggunakan kombinasi CT scan dan X-ray pada April 2021. Penemuan mengenai hal ini juga telah dipublikasikan di Journal of Archaeological Science pada Agustus 2021. Menurut analisa peneliti, mumi tersebut diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun saat meninggal dan tidak diketahui pasti penyebab kematiannya. Namun diperkirakan janin tersebut meninggal di usia kandungan antara 26 sampai 30 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh arkeolog dan dokter spesialis kandungan. Lalu di awal tahun ini, peneliti kembali mengungkapkan detail yang menjelaskan bagaimana janin itu terawetkan dengan baik. Menurut pemimpin studi, Marzena Ozerczuk dari University of Warsaw, janin tersebut tetap berada di dalam rahim yang tidak tersentuh dan mulai menjadi acar. Jelasnya dalam blog Warsaw Mummy Project. Janin bisa terawetkan selama lebih dari 2000 tahun karena proses pengasaman. Para ahli menemukan bahwa tingkat pH atau derajat keasaman darah pada mumi dan janin di rahimnya turun secara signifikan. Sebaliknya, konsentrasi amonia dan asam format justru meningkat seiring waktu sehingga menjadi lebih asam daripada seharusnya.
Selain itu, ketika jasad Mysterious Lady dimumikan ribuan tahun lalu, tubuhnya diisi dengan natron yang membatasi akses udara dan oksigen. Janin yang sebelumnya telah mengalami proses pengasaman kemudian mengering selama proses pembalseman ibunya. Proses mumifikasi ini membuat ibu dan janin itu termineralisasi yang akhirnya terawetkan. Mysterious Lady masih menyimpan banyak rahasia. Peneliti masih mencoba untuk menjelaskan mengapa janin itu ditinggalkan di rahim sementara organ internal lainnya dikeluarkan. Para peneliti mengungkapkan, meskipun penemuan mumi hamil dan janinnya secara sains bisa dikatakan menarik, bagaimanapun juga mereka menggambarkan sebuah tragedi manusia. Mysterious Lady meninggal bersama janinnya, dan dengan memeriksanya, kami mengembalikan memori mereka. Mysterious Lady dipercaya ditemukan di makam kerajaan di Thebes, Mesir Hulu, menurut catatan yang tertulis dalam Journal of Archaeological Science. Mumi itu kemudian dibawa keluar dari Mesir dan kemudian disumbangkan ke University of Warsaw pada Desember 1826, dilaporkan oleh Science in Poland. Sejak tahun 1917, mumi itu dipinjamkan ke Museum Nasional di Warsaw dan kini dipamerkan di Ancient Art Gallery bersama dengan sarkofagusnya. Para peneliti akhirnya berhasil memecahkan misteri tentang kerangka kecil mirip alien yang berukuran hanya 13 cm. Studi itu dilakukan oleh tim ilmuwan di Amerika Serikat dan Meksiko dan telah dipublikasikan di jurnal Genome Research pada 22 Maret 2018 lalu. Menurut laporan tersebut, kerangka kecil itu ditemukan di gurun Atacama, Chile pada tahun 2003 oleh seorang pemburu harta karun bernama Oscar Muno. Kerangka yang kemudian dijuluki Ata itu membuat para ilmuwan bingung karena bentuknya yang aneh dan mirip alien. Ukuran tubuhnya hanya 13 cm, jumlah tulang rusuknya lebih sedikit daripada manusia normal, dan tengkoraknya berbentuk memanjang. Banyak spekulasi yang beredar tentang Ata, mulai dari spekulasi bahwa itu adalah primata, janin manusia dengan mutasi genetik, dan bahkan alien. Untuk menentukan kerangka apakah itu, para ilmuwan dari University of California, San Francisco, dan Stanford University meneliti DNA Ata. Sebelumnya, tes awal menunjukkan Ata adalah manusia yang berusia 6 hingga 8 tahun saat meninggal, meski tubuhnya berukuran sekecil janin. Namun dari hasil penelitian lanjutan, mereka menganalisis bahwa Ata adalah bayi perempuan yang baru lahir dengan banyak mutasi genetik. Mutasi ini terkait dengan dwarfisme atau penyakit tubuh kecil, anomali tulang rusuk, fusi sendi prematur, dan kelainan lainnya. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa Ata mungkin berasal dari tahun 1970-an karena kerangkanya masih utuh. Menurut Gary Nolan, Profesor Microbiology and Immunology di Stanford University School of Medicine, sekaligus salah satu penulis studi ini, spekulasi yang sebelumnya muncul di kalangan ilmuwan terjadi karena adanya keanehan pada tulang Ata. Kami percaya bahwa ada satu atau lebih gen yang bermutasi dan bertanggung jawab untuk ini, kata Nolan kepada BBC. Nolan mengatakan bahwa bayi perempuan itu lahir dan meninggal segera setelah lahir karena kondisinya sangat buruk sehingga tidak bisa mendapatkan asupan makanan. Kepada The Times, Nolan mengungkapkan bahwa penelitian ini diharapkan menjadi klarifikasi terhadap spekulasi sensasional. Ia juga berharap Ata bisa dimakamkan dengan layak suatu hari nanti.